Halo pemirsa, apa kabarnya? Berjumpa kembali bersama acara yang dapat memberikan informasi kesehatan, apalagi kalau bukan sehat bugar. Dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tema tetap sehat di musim tak tentu. Telah hadir bersama kami Dr. Felicia Putri Natali MH, yang bertugas sebagai dokter di Rumah Sakit Universitas Mataram. Apa kabar dokter? Baik, kalau Pak dokternya gimana? Baik. Untuk pemirsa, semoga sehat-sehat ya. Baik, untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai tetap sehat di musim tertentu. Jadi kita mulai mengenai sehat itu sendiri sih dok. Apa sih sebenarnya definisi sehat itu dok? Silakan. Sehat itu sebenarnya orang-orang pasti tahu lah ya. Sehat itu pasti mereka mikirnya nggak ada penyakit kayak gitu. Kita coba pakai satu acuan, kita pakai dari WHO, World Health Organization, itu organisasi kesehatan dunia. Itu sebenarnya kalau dari mereka sendiri, itu mereka punya 3 aspek yang dinilai untuk menyatakan bahwa orang ini tuh sehat gitu. Itu aspek fisik, mental, dan sosial. Jadi selama ini kan orang-orang taunya cuma fisik aja ya. Jadi kalau dari WHO itu sendiri, sehat itu harus dinilai dari ketiganya. Jadi secara fisik tubuhnya dia gimana, secara mental dia bagaimana, secara sosial apakah dia mampu untuk berdiri sendiri, untuk bekerja. Kalau misalnya di tiga-tiganya itu tidak ada kelainan, baru bisa kita sebut sehat. Jadi nggak cuma badan aja ya. Baik dokter, jadi sehat itu bukan cuma sehat fisik aja ya dokter ya? Iya, ada betul. Sehat fisik, sehat sosial, dan sehat juga mentalnya ya. Baik dokter, mungkin karena tema ini kan kita membahas mengenai sehat di musim tertentu ya. Mungkin karena perubahan cuaca yang tidak tentu sekarang, kadang-kadang dia sering hujan, sering kepanasan, kelamaan, terjadi perubahan cuaca juga ya dok ya. Jadi apa aja sih sebenarnya penyakit-penyakit yang bisa menyerang di saat musim tertentu ini dok? Oke, kalau kita bahas penyakit, ini bakal banyak banget ya. Kita bahas yang sering-sering aja. Jadi ini kan lagi musim pancaroba ya. Jadi pancaroba itu dia pergantian musim yang sifatnya rapid gitu. Jadi dia cepat. Terus sekarang kan karena lagi global warming ya, jadi dia nggak menentu. Jadi bisa tiba-tiba hujan, bisa tiba-tiba bisa tiba-tiba panas. Terus hujannya tuh kadang nggak ada gerimisnya gitu, langsung tiba-tiba biur gitu kan. Itu emang ciri khas musim pancaroba banget sih. Dan di musim pancaroba ini tuh kenapa sih banyak yang sakit, kan biasanya orang-orang nanya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dulu penyakit-penyakitnya yang sering ya. Kalau misalnya di hujan-hujan gini kan orang-orang banyak tuh yang bersin-bersin. Biasanya kenapa tuh? Sakit flu gitu. Ternyata selain bersin-bersin ada demam juga, ada batuk juga. Itu bisa ISPA juga. ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut. Jadi dia nyerang di bagian pernafasan. Itu bisa sesak nafas juga. Atau enggak kadang tuh ada orang yang nggak kerasa dia punya ISPA. Jadi suka mendadak ngos-ngosan gitu padahal nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Kalau misalnya di anak kecil itu nanti deh kalau misalnya ke rumah sakit pasti banyak anak kecil yang sakit gitu, batuk, pilek, atau enggak kalau misalnya di musim hujan gini itu biasanya dia sakit DB sih, demam berdarah. Cuma yang tentunya paling bakal sering banget kita lihat itu sakit flu sih. Baik dokter. Jadi tadi dokter sempat menyinggung tentang pembahasan demam berdarah ya. Mungkin pemirsa juga pengen tahu apa sih sebenarnya demam itu dan bagaimana cara mengukur suhunya. Oke. Kita bahas pelan-pelan dari demam dulu. Jadi kebanyakan orang itu nganggep demam itu, oh ini kalau demam artinya sakit gitu. Udah suhunya udah anget, udah demam gitu. Biasanya banyak pasien kan datang, dok ini anak saya anget nih, demam nggak? Nah, gitu. Jadi nggak semua anget tuh kita klasifikasikan sebagai demam gitu. Jadi ada kriterianya sendiri. Kalau di medis itu suhu tubuh normal manusia itu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya dia sudah di atas 37,5 derajat Celcius itu baru bisa kita sebut demam. Jadi kadang orang-orang kan emang nggak punya termometer atau alat pengukur suhu tubuh di rumah. Terus mungkin karena anak kecil ya, namanya juga anak kecil rewel. Jadi udah dilihat rewel, terus habis itu anget badannya, pasti orang tua yang mikir oh ini demam nih gitu, dibawa dah ke rumah sakit gitu. Tapi sebenarnya demam sendiri itu bukan sebuah penyakit yang spesifik. Demam itu bisa banyak penyakit karena kan demam ini sebenarnya reaksi tubuh dari sebuah infeksi gitu. Misalnya masuk bakteri atau masuk virus ke tubuh. Nah caranya tubuh melawan itu dengan dinaikkan suhu tubuhnya.
Jadi artinya kalau lagi sakit batuk nih, pilek, terus lagi demam, itu artinya tubuh lagi berusaha untuk melawan virusnya. Justru tambah panik kalau misalnya nggak demam dong. Berarti nggak ada yang ngelawan kan? Baik dokter, untuk penyakit tiket sendiri itu sebenarnya faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan dia sakit dok? Jadi gini, kalau di musim pancaroba sendiri ya, ini kan suhunya dia berubah-berubah drastis. Tiba-tiba bisa panas banget, tiba-tiba bisa hujan deras banget. Nah, biasanya ada beberapa bakteri atau virus itu yang emang bertahan di tempat-tempat lembab. Contohnya kayak demam berdarah tadi, kan dia dari nyamuk itu. Nyamuk kan dia emang apa ya, jentik-jentiknya itu emang paling banyak kalau di daerah yang lembab. Misalnya kayak hujan, terus ada genangan-genangan, di situ dia tumbuh. Makanya kenapa di musim pancaroba ini banyak yang sakit kayak gitu. Dan kalau dari virus lain, contohnya kayak influenza sendiri, itu dia cenderung tumbuhnya tuh dari udara. Jadi kan kalau misalnya hujan-hujan gini kan anginnya kenceng atau apa, terus orang-orang banyak yang kena juga. Jadi begitu ada orang satu bersin nih, kebawa angin kemana-mana semua itu. Makanya kita banyak yang sakit nih musim hujan kayak gini. Ya dok, baik dokter. Untuk tanda imun kita sendiri kan mungkin dok, pemirsa juga ingin tahu bagaimana cara mengetahui bahwa imun kita itu sedang dalam posisi lemah dokter. Nah, dok, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai sistemnya. Jadi kalau ngomongin sistem imun tubuh ini sebenarnya agak kompleks ya. Karena kan anggapannya sistem imun itu dia kayak tentara-tentara kecil yang tugasnya di dalam tubuh kita buat nyerang lawannya nih, si virus-virus atau bakteri kayak gitu. Dan menariknya imun ini nah yang nanti akan membuat tubuh kita demam gitu. Jadi begitu virus masuk, bakteri masuk, tentara-tentara berupa imunnya ini kan harus nyerang virusnya balik dong. Nah, dia nyerang virusnya balik itu dengan tandanya bahwa tentara itu lagi kerja, lagi perang, itu dia membuat tubuh ini demam. Kayak orang-orang kadang panik kan, ih kok demam gitu. Padahal demam itu ya reaksi normal dari infeksinya itu. Nah, cuma kadang kok ada ya orang yang nggak demam, kadang ada orang yang demam, kadang ada orang yang sakit, kadang ada orang yang nggak sakit nih. Padahal misalnya kayak Pak dokter nih lagi sakit, tapi saya deket-deket gini kan, kok bisa sih nggak sakit gitu. Jadi sebenarnya imun ini kan dia kompleks dan jenisnya banyak. Sama kayak negara kita punya apa, angkatan udara, angkatan laut. Kita tuh imun juga banyak jenisnya. Dan nggak semua orang itu jumlah imunnya, jenis imunnya itu sama semua. Mungkin ada orang yang pernah misalnya cacar air, ada orang yang pernah kena cacar air, terus nextnya kalau dia deket-deket sama orang yang cacar air tuh dia nggak kena lagi karena sudah ada tentara khusus cacar air itu. Nah, jadi kadang ada orang yang sembuhnya cepat, kadang ada orang yang sakit tuh sembuhnya lama. Jadi semua orang itu imunnya itu pasti beda-beda dalam tubuhnya. Dan cara ngenilainya itu ya sesimpel ini orang lagi sakit atau enggak. Misalnya kayak kita dikumpulin ke dalam satu ruangan, yang mana yang sakit duluan, yang mana yang capek duluan, itu biasanya kita bisa kategoriin jadi oh ini imunnya berarti lagi nggak terlalu bagus kayak gitu, mungkin imunnya kurang. Terus ada orang yang dihajar kerja lembur berhari-hari nih masih strong aja, nggak tipes-tipes gitu misalnya. Nah itu berarti bisa dibilang daya tahan tubuhnya kuat. Sebenarnya kita nggak ada pengukuran yang pasti sih gimana cara ngukur imun orang ini dibilang kuat atau enggak. Itu sebenarnya tergantung dari orangnya masing-masing, dari turunan, dari pola makannya dia juga, cara dia jaga tubuhnya dia kayak gimana. Itu sih mungkin. Baik dokter, tadi kan dokter juga menyinggung tentang cara ini ya. Dokter bisa mungkin menjelaskan mengenai cara yang atau apa yang harus kita siapkan untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa muncul di saat musim pancaroba. Dokter bisa. Okay. Kalau untuk mencegah penyakit, ya sebenarnya kuncinya sama sih. Kuncinya sama, itu makan yang banyak. Manusia hidup ya? Butuh makan, ya. Butuh makan gitu. Jadi jangan diet-diet ya guys. Jadi, tapi makannya jangan sembarangan juga. Jadi makan itu kita semuanya udah pada tahu dong pasti 4 sehat 5 sempurna. Itu lengkap, harus ada karbohidratnya, nasi, roti,
terus harus ada proteinnya, ada daging, harus ada sayurnya, harus ada buahnya, ada tambahan susu, jus itu boleh. Jadi kebanyakan orang itu dia langsung makan, misalnya makan mie instan, makan seblak, makan keripik, yang penting aku udah makan. Orang-orang pasti mikirnya kayak gitu, padahal yang mereka makan itu harus ada gizinya, harus ada vitaminnya. Itu yang dibutuhkan oleh tubuh sebenarnya di cuaca-cuaca kayak gini ya. Karena sebenarnya kunci dari mencegah semua penyakit, kunci dari sembuh dari semua penyakit itu harusnya makan. Karena makanan ini yang bakal ngasih energi ke imun kita nih, ke tentara-tentara itu buat ngelawan virus. Kadang ada orang yang minum obat banyak-banyak, dok kok saya nggak sembuh-sembuh ya? Ya karena dia nggak makan. Karena percuma kita supply tentaranya tuh dengan senjata, tapi mereka nggak punya tenaga. Jadi sama aja dong. Kita di saat-saat seperti ini nih harus makan, dan jangan lupa makannya 3 kali sehari, jangan cuma sekali sehari. Terus kalau misalnya ada lebih, bisa minum vitamin. Jadi kayak multivitamin gitu, itu tuh membantu banget untuk membentuk imun biar nggak gampang sakit sih di musim-musim kayak gini. Baik, dokter. Jadi setelah kita mengetahui tentang apa yang harus kita lakukan, mungkin pemirsa juga ingin bertanya mengenai bagaimana cara kita mengukur daya tahan tubuh kita atau sistem imun kita, dok. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau untuk mengukur daya tahan tubuh sih kita nggak ada pastinya ya. Ukurnya itu kan biasanya kalau darah dicek keluar apa-apa itu sebenarnya nggak ada sih untuk sistem imun kayak gitu. Mungkin ada nanti, tapi mahal banget. Karena imun kita itu sebenarnya terdiri dari molekul kecil yang banyak banget. Dan kalau untuk simpelnya sih sekarang ukurnya, kalian itu bisa lihat, ada kadang orang itu yang gampang sakit, ada orang yang nggak gampang sakit, itu bisa dilihat tuh di situ. Berarti kalau misalnya orang yang gampang sakit, gampang capek gitu, mungkin dia bangun pagi aja udah bersin-bersin gitu, berarti imunnya mungkin agak kurang kayak gitu. Ada orang yang mungkin kayak dibawa main hujan-hujanan nih, dibawa berenang di banjir-banjir gitu, nggak sakit kan. Nah itu berarti imunnya lagi bagus-bagusnya kayak gitu. Jadi nggak ada pengukuran yang pasti, cuma kita bisa lihat dari orangnya itu dia gampang sakit atau enggak. Terus kalau misalnya dia lagi sakit nih, dia sembuhnya cepat atau enggak. Kalau dia sembuhnya cepat berarti imunnya lagi bagus itu. Nah biasanya orang-orang yang imunnya bagus-bagus itu ya banyak faktor sih, kayak keturunan, mungkin dari keturunan emang tubuhnya ya dianugerahi tubuh yang sehat gitu. Atau mungkin makannya dia lebih teratur aja, lebih sehat, lebih pilih-pilih makanan lah. Dan olahraga itu sih dari segi pola makan, pola hidup, sama hoki-hokian sebenarnya. Dia dari segi turunan kayak gimana. Baik, dokter. Jadi kalau untuk orang demam sebenarnya kapan sih dia harus kapan saja waktunya gitu, dok? Dia harus pergi ke dokter atau nggak perlu ke dokter gitu, loh? Misal kalau dia demam gitu, dok. Kalau ini lebih subjektif ya. Kita kan masyarakat kan pasti beda-beda gitu pemikirannya. Ada yang kadang, nah ini saya sambung ke pembahasan imun tadi ya. Jadi kadang ada orang yang ngerasa anget sedikit tuh udah sakit-sakit gitu. Udah lemes yang kayak gitu kan. Kadang kalau lemes tuh udah pasti pikirannya ayo kita ke dokter gitu. Karena takut ada apa-apa kayak gitu. Kadang ada orang yang udah demam banget nih tapi masih dipaksa kerja yang kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari orangnya sendiri sih. Cuma kalau dari saya rekomendasinya kalian itu harus punya termometer di rumah. Jadi misalnya ada tuh orang yang jadi suhu tubuh normal manusia itu kan 36,5 sampai 37,5. Kadang ada orang yang merasa ih kok aku anget ya gitu. Terus dipasangin termometer, oh ternyata masih di bawah 37,5 gitu. Kalau dari saya sih kalau ngerasa demamnya lebih dari 3 hari, atau dia demam tapi disertai dengan penyakit tertentu kayak pilek, batuk, penyakit lain, atau mungkin udah nggak nyaman, bisa langsung aja konsul ke tenaga kesehatan. Baik pemirsa, karena diskusi semakin seru, kita jeda komersial break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Sehat Bugar. Dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasi. Baik pemirsa, terima kasih telah bersama kami kembali di Sehat Bugar. Dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya.
Baik Dokter Felicia, kembali lagi kita lanjutkan diskusinya mengenai penyakit-penyakit yang bisa muncul di musim pancaroba ya. Di antara itu yang pertama kan tadi sempat disebutkan mengenai flu ya. Bagaimana dokter mengenai gejala-gejalanya, terus bagaimana pengobatannya gitu ya dok? Silakan dijelaskan Mbak. Oke, kita bahas agak panjang ya. Kita ke definisi flu-nya itu sendiri. Jadi flu ini disebabkan oleh virus influenza itu. Kan kemarin viral banget tuh vaksin influenza tuh, influencer mau vaksin. Sebenarnya kan kalau mau vaksin juga nggak masalah sih. Cuma sebenarnya influenza ini mungkin kalau menurut saya ini termasuk penyakit umum ya, yang semua orang itu pasti kena gitu. Apalagi cuacanya kayak gini. Jadi kalau flu itu biasanya kalau paling banyak orang-orang itu pasti kalau kita dengar flu ya, kita pasti mikirnya bersin-bersin yang biasanya di TV-TV itu bersin-bersin dikit kamu kenapa flu gitu kan. Padahal sebenarnya gejalanya nggak cuma itu aja, dan mungkin setiap orang juga merasakan hal yang berbeda gitu. Jadi yang pertama itu biasanya orang-orang itu datang dengan keluhan demam. Kalau udah demam terus dia biasanya barengan sama batuk pilek, itu udah kita curigain, oh ini flu ini kayak gitu. Tapi pasti mesti kita gali juga dong, karena demam itu sebenarnya kalau kita jabarin lagi ya, itu banyak jenisnya. Bisa jadi dia kena sakit yang lain gitu. Tapi biasanya kalau untuk flu itu dia demamnya terus-menerus. Jadi begitu minum obat baru dia reda, kayak gitu sih. Begitu batuk pileknya reda, ikut dia reda demamnya kayak gitu. Jadi mostly orang-orang itu kalau flu itu ya 3 itu, demam, batuk, pilek. Tapi kadang saya juga nemu pasien itu yang ada gejala tambahannya, misalnya kayak lemes. Kan ada orang-orang yang mungkin demam dia nggak enak badan gitu, terus dia lemes. Ada yang sakit kepala juga, karena kadang pilek itu kan dia numpuk lendir ya di daerah sini. Jadi di sini tuh bakal sakit dan ini bakal menjalar ke area kepala. Kadang ada orang yang sampai menjalar ke kepala kayak gitu, makanya bisa sakit kepala. Cuma kalau untuk flu ini sendiri itu ya basicnya 3 itu sih, demam, batuk, pilek. Kalau untuk obat-obatnya itu nggak ada yang spesifik sih dari si flu ini. Balik lagi ke penyebabnya dia kan penyebabnya virus ini kan dilawan sama imun tubuh kita. Jadi yang bisa kita lakuin ya kita bantuin imun tubuh kita untuk mengusir si virus itu, yaitu dengan makan, minum vitamin. Tapi kalau misalnya dasar pengobatannya banget nih, kalau dia demam ya kita kasih dia anti demam. Kalau misalnya dia batuk, pilek, misalnya demamnya misalnya batuknya berdaha, itu kita kasih pengencer. Untuk pilek itu juga bisa kita kasih pengencer, atau biasanya tuh ada tuh kalau misalnya orang pilek pasti kan malam-malam dia susah tidur karena sesak nafas, itu biasanya kita tetesin pakai pengencer biar dia agak plong sedikit. Sama biasanya kan orang-orang itu tuh yang sering yang lagi viral tuh yang suntik air itu. Jadi itu tuh kadang kayak suntikan, kita masukin air terus habis itu disuntikin ke dalam, itu bisa keluar semua ingusnya. Dan itu sebenarnya nggak boleh sembarang air ya, jangan pakai air keran, itu pakai air infus, itu khusus namanya NaCl 0,9% permasalin. Jadi biasanya sih yang digituin itu anak-anak, karena anak-anak itu belum ngerti kan caranya ngeluarin ingus gimana. Kita mau suruh dia keluarin ingus tuh dia agak susah. Dan kasihan juga kan dia rewel gitu, sesak nafas, gak bisa tidur, makanya biasanya disemprotin pakai itu. Tapi itu opsi terakhir banget sih, karena takutnya dia keselak juga kan. Jadi sementara sih kalau untuk flu gitu yang bisa kita lakuin di rumah itu kita bantuin imun kita dengan makan makanan yang bergizi sehari 3 kali, minum air yang banyak. Karena kan kebutuhan air manusia itu dia sekitar minimal 2 liter per hari. Namanya juga orang sakit pasti butuhnya lebih yang kayak gitu. Baik dokter. Mengenai anak-anak, pemirsa juga ingin tahu mungkin mengapa kalau anak-anak itu lebih rentan terkena penyakit dibanding orang dewasa, apalagi di musim-musim yang tidak tentu seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi kalau anak-anak itu kan mereka tuh istilahnya masih bersih ya, masih suci gitu. Dan itu juga yang berlaku untuk imun mereka gitu. Jadi mereka karena barulah istilahnya di dunia ini. Kita udah berapa tahun sih di dunia ini, udah berapa kali terpapar sama orang-orang bersin, batuk, penyakit. Jadi
ya tentunya imun kita jauh lebih kuat dong dibanding mereka, karena mereka bener-bener baru punya imun yang dasar, belum pernah terpapar beberapa penyakit tertentu. Itu sih, dan anak-anak ini ya namanya juga anak-anak ya, jadi imunnya itu belum sebanyak kita pastinya, belum sebanyak kita, terus lebih sensitif juga, jadi dan dia tuh masih belum ngerti, dan kebanyakan anak-anak ini pasti belum ngerti konsepnya hidup sehat itu kayak gimana. Kalau kita nih, kalau nonton Sehat Bugar nih, pasti tahu dong kalau misalnya kita tuh harus makan makanan bergizi, kalau misalnya sakit pakai masker, yang kayak gitu-gitu. Kalau anak-anak mana ngerti, mereka ngelihatnya jajan di sekolah, apa nih enak itu mereka makan. Terus main sama temen-temennya, hujan-hujanan. Jadi anak-anak itu emang selain karena dari tubuhnya dia emang settingannya imunnya kurang, jadi gampang sakit, mungkin lebih ke pemahamannya juga kurang untuk pencegahan penyakit. Jadi ya better kalau untuk masalah imun anak itu bisa kita atasi dengan kasih dia vitamin. Kan banyak tuh biasanya vitamin anak-anak, udah banyak tuh yang bentuknya permen-permen, jadi anak-anak pasti suka. Terus bisa kasih pemahaman juga ke anak-anak kalau misalnya ini lo itu lagi sakit, kamu harus jaga diri. Misalnya di sekolah ada jajan banyak, ini mending kamu bawa bekal aja dari rumah, yang kayak gitu. Bisa diajak ngomong lah anak-anak. Baik dokter. Tadi dari yang sesi awal mungkin dokter sempat menceritakan mengenai penyakit DBD ya, demam berdarah dengue ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit mengenai penyakit DBD, bagaimana gejalanya, terus kapan harus ke rumah sakit atau diberi pengobatan gitu. Oke. Jadi tadi kan kita udah bahas flu nih. Sebenarnya banyak banget orang-orang itu yang ngerasa flu sama DBD ini tuh mirip. Jadi gejalanya itu mirip, mereka masuk ke rumah sakit, dok kayaknya saya flu nih. Terus yang flu malah dok kayaknya saya DB nih, nah kayak gitu. Jadi kalau DB itu ya kan namanya juga demam berdarah. Yang orang-orang pikir tuh demam sambil berdarah-darah gitu. Padahal sebenarnya enggak. Dia pasti dia pasti demam dulu. Demam, terus kalau yang saya lihat khas nih di demam berdarah itu dia sakit kepalanya menjalar sampai mata. Nyeri sendi juga bisa sampai bawah, itu orang DB itu pasti lemes banget dan pegel gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain tapi kok rasanya kayak habis lari keliling lapangan 10 kali kayak gitu. Jadi selain demam itu dia kakinya sakit, tangannya sakit. Yang paling sering itu sih dia sakit kepala yang menjalar sampai mata. Sampai sekarang itu sih pokoknya kalau ada pasien datang nih, oh saya sakit kepala dok, pasti saya selalu tanya sih menjalar kemana atau nggak, boleh tunjuk nggak yang paling sakit yang mana. Kalau misalnya mata, udah kita curiga itu DB. Nah bedanya sama flu itu kan yang bikin sakit kepala itu biasanya batuknya atau pileknya, jadi dia pasti menjalarnya ke area dahi sama hidung. Itu sih bedanya sama DB. Terus kalau di DB itu biasanya dia campuran, ada loh yang orang DB sekalian flu gitu. Karena namanya juga lagi kena DB, imunnya turun, ada orang flu lewat, kena dia flu. Jadi gejalanya tuh nyampur-nyampur kalau DB itu. Udah sakit kepala iya, demam iya, pegel-pegel iya, kadang pilek batuk iya, tapi nggak semuanya ada pilek batuk. Tapi kalau untuk demam berdarah itu, yang bahaya itu kalau pasiennya udah sakit perut, mual, muntah terus, karena kan terus nggak bisa makan, nah itu udah bahaya banget itu DB itu. Nah terus sebenarnya kalau untuk demam berdarah itu kan disebabkan oleh virus yang dari nyamuk ya. Kita sebenarnya untuk pengobatan DB ini nggak ada obat spesifiknya untuk DB, nggak ada antivirus spesifiknya untuk DB. Jadi balik lagi ke prinsipnya yang awal, kalau DB itu sebenarnya cara menyembuhkannya itu adalah ngebantu imun tubuh kita supaya gimana caranya nih biar virusnya ini cepat keusir kayak gitu, biar dia cepat pergi gitu. Jadi kalau untuk demam berdarah itu kuncinya cuma satu sih, minum air sama makan yang banyak. Jadi kadang tuh ada orang DB yang sampai lemes banget, dia nggak mau makan, nggak mau minum, nah itu nggak boleh ya. Jadi DB itu emang harus banget makan, dan makannya ini sebenarnya nggak terlalu ada pantangannya. Jadi apapun bisa dimakan nih, ya jangan jajan-jajan pinggir luar aja. Tapi kan kadang ada tuh yang kayak orang DB nih, dok saya pengen makan es krim, boleh nggak? Nah itu boleh sebenarnya, tapi es krimnya jangan yang gula-gula banget. Gitu. Iya, dok saya pengen makan pizza nih, boleh, satu loyang dihabisin boleh, yang penting kamu makan gitu. Karena makan itu yang ngebantu imunnya buat
ngelawan si virus DB ini karena kita nggak ada obatnya. Makanya kebanyakan orang-orang demam berdarah itu pasti kita rawat inap karena buat monitor juga. Dan kadang tuh ada orang DB yang mual juga, susah untuk minum, susah untuk makan. Itu akhirnya mau nggak mau kita infus. Infus itu kan itu kayak pengganti cairan tubuh kan, kayak pengganti air. Jadi ya harus masuk rumah sakit tuh kita infus untuk kita liatin makanannya. Kalau di rumah sakit kan pasti mau nggak mau dia makan dong, karena dianterin makannya 3 kali sehari gitu. Paling ngeluh aja, aduh kok makanan rumah sakit nggak enak. Nah itu mau makan pizza, makan es krim boleh, silakan. Tapi jangan terlalu banyak. Yang penting pasien mau makan. Itu sih kalau DB. Kalau untuk di rumah ya, kan misalnya kayak hujan nih, aku mau ke dokter tapi kok hujan gitu. Bisa sih di rumah makan dulu aja yang banyak. Apapun penyakitnya, yang penting makan dulu aja. Makan, minum yang banyak. Nanti kalau misalnya emang agak baikan dikit, cuacanya agak bagus dikit, boleh langsung ke dokter. Kan setidaknya daripada nggak berbuat apa-apa ya, daripada cuma lemes-lemes aja nih di rumah nungguin dokternya, hal kecil yang bisa kita lakuin itu makan sebenarnya, makan sama minum. Baik, itu sih dokter. kuncinya dari segala macam penyakit sih sebenarnya, nggak cuma DB aja. Baik, dokter. Mengenai perdarahannya, mungkin pemirsa juga bingung perdarahan untuk DBD ini seperti apa sih dok? Apakah dia berdarah di tangan atau kayak gimana dok? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi kita balik lagi ya, demam berdarah itu bukan demam yang berdarah-darah gitu. Jadi kalau demam berdarah itu dia virusnya itu juga nyerang pembuluh darah. Dia nyerang darah, jadi darah itu gampang rembes gitu. Anggapan di dalam tubuh kita tuh ada pipa-pipa kecil yang isinya tuh darah, terus gara-gara kena virusnya, pipanya itu jadi apa ya? Jadi karatan gitu. Terus habis itu gampang bocor. Nah, kayak gitu. Kenapa namanya disebut demam berdarah sebenarnya? Jadi bukan demam yang berdarah-darah gitu. Jadi, tapi ada kok demam yang beneran demam berdarah yang berdarah-darah. Kadang ada pasien yang datang tuh gusinya udah berdarah atau enggak di sini tuh memar-memar, merah-merah kayak gitu. Itu kan bocor artinya pembuluh darahnya. Iya. Ya kadang dia muntah darah juga, tapi jarang sih. Yang paling banyak itu dia pasti gusi berdarah. Itu sih mungkin meluruskan pemikiran masyarakat ya, demam berdarah tuh apa sih, kayak gimana, yaitu merah-merah di tangan atau gusi berdarah. Jadi bukan demam yang berdarah-darah banget gitu, enggak. Baik dokter. Tadi kita sudah membahas mengenai DBD. Sekarang kita jeda komersial break dulu. Tetap bersama kami di Sehat Bugar. Dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Baik pemirsa, terima kasih telah hadir kembali bersama kami di Sehat Bugar. Dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Baik dokter, kali ini sesi ini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta. Yaitu ada mitos atau fakta yang beredar di masyarakat. Nanti bisa akan dijelaskan oleh ibu dokter ya. Mulai dari mitos fakta yang pertama, apakah saat demam tidak dianjurkan pakai selimut? Mitos atau fakta dokter? Silakan dokter. Oke, ini apakah demam tidak dianjurkan pakai selimut kayak gitu? Tidak dianjurkan. Iya. Sebenarnya agak mitos, agak fakta ya. Cuma kalau saya sih mungkin lebih ke mitos. Jadi gini, demam itu kan kenaikan suhu tubuh ya. Kalau kita logikain, kita tuh harus turunin suhu tubuhnya dia. Kalau kita pakai selimut, itu tuh bisa mencegah. Kalau kita pakai selimut kan tambah panas tuh, suhu tubuhnya bisa tambah naik kan. Tapi biasanya orang demam itu pasti menggigil, pasti kedinginan. Jadi mau nggak mau tuh ya pasti pakai selimut dong. Jadi sebenarnya bukan tidak dianjurkan sih, cuma lebih baik kalau selimutnya itu bahannya disesuaikan. Jadi jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis juga, karena mekanismenya demam. Jadi mekanisme pertahanan tubuh nih untuk karena kalau misalnya kena demam tuh kan suhu tubuhnya naik, dia harus turunin kan. Turunin tuh dia melakukan banyak hal, misalnya dengan ngeluarin keringat, atau mungkin bisa kita bantu dengan nyalain AC, tapi jangan terlalu dingin. Nah kalau misalnya kita pasang selimut, itu dia bakal tambah anget, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai selimut yang lebih tebal, itu dia bakal tambah panas. Tapi kalau misalnya kita nggak selimutin, dia akan kedinginan. Itu nih, susahnya jadi orang demam nih, makanya jangan sakit. Jadi kalau sebaiknya sih,
saya saranin kalau kalian demam nih, mungkin cari selimut yang emang bahannya kain yang adem kayak gitu. Jadi kalian terlindungi juga dari kepanasan tubuh, jadi tapi kan terlindungi juga dari kedinginan menggigil kayak gitu. Berarti emang harus pakai selimut yang sesuai ya dok ya? Betul. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Iya, mungkin Oke, lebih dok. dianjurkan pakai selimut yang tepat. Nah, itu. Iya, baik dokter. Baik, kita lanjut dokter tentang mitos atau fakta. Saat demam itu dilarang minum es. Bagaimana dokter tentang tanggapannya? Ini kalau saya bilang mitos, terus semua orang pada pengen minum es, gimana dong? Jadi kita sebenarnya mitos sih, karena kita balik lagi orang yang itu tergantung kenyamanan orang masing-masing. Orang kalau sakit itu sebenarnya tidak terlalu keras ya pantangannya. Kan kadang orang tua kayak, lagi batuk nih jangan minum es krim, lagi ini jangan minum ini. Sebenarnya kalau untuk es itu mungkin lebih kerasa tidak nyamannya ya. Jadi kalau misalnya demam terus kita minum es gitu, namanya juga suhu tubuh lagi naik. Terus kita masukin yang dingin-dingin, apa nggak kaget gitu dalamnya. Tapi sebenarnya untuk efek jangka panjangnya, apakah dia akan memperparah atau bikin tambah sakit gitu misalnya, itu tuh sebenarnya enggak. Cuma mungkin preferensi dan kenyamanan setiap orang. Kalau saya pribadi sih ya, kalau misalnya lagi sakit, itu tuh saya emang lebih baik kalau minum air hangat. Karena ya itu, kalau diminumin air dingin, kaget dong jadinya. Lagi kepanasan gini, terus tiba-tiba diguyur gitu sama air es. Sebenarnya mitos sih. Mitos ya, Cuma dokter, ya? lebih baik kalau saya lebih nyamannya minum air hangat sih. Baik dokter. Baik, kita lanjut ke mitos atau fakta yang berikutnya, yaitu influenza disebabkan karena konsumsi minuman yang tidak matang. Bagaimana dokter tentang tanggapannya? Silakan. Itu satu fakta ini ya. Sebenarnya ada mitosnya, ada faktanya juga sih. Coba Tapi dijelaskan. mitos sih, Iya. kita kalau dari segi ilmiah ya, itu mitos. Mungkin kalau yang air kurang matang tuh penyakit ini ya, kolera gitu, yang Oh iya. mual, muntah gitu kan. Jadi kalau influenza ini dia disebabkan oleh virus influenza itu sendiri. Dan virus influenza itu dia sebenarnya pertumbuhan bakteri sih. Pertumbuhan bakteri itu bisa di mana-mana, di tempat yang kotor gitu ya. Salah satunya di tempat air itu. Cuma untuk menularkan influenza ini itu nggak dari minum air keran kayak gitu. Makanya kalau dari ilmiah ini tuh mitos. Tapi kalau kita sambung-sambungin tuh bisa jadi fakta kayak gitu. Jadi kalau influenza itu dia penyebarannya melalui udara. Jadi misalnya, misalnya orang sebelah saya bersin gini, dia punya influenza, terus bersinannya masuk ke dalam hidung saya, kan jadi saya influenza juga gitu, kayak gitu. Belum tentu kalau saya minum air keran, mungkin sakit ya, tapi bukan bakteri influenza gitu yang masuk. Jadi dari segi ilmiah kesimpulannya itu mitos sih, itu ditularkan melalui udara. Jadi ini tips juga buat teman-teman di rumah, kalau misalnya ada orang sekitar kalian yang sakit, mungkin udah mulai bersin-bersin, batuk-batuk, coba deh kemana-mana pakai masker. Kan nggak cuma pas COVID aja kan pakai masker, sehari-hari juga bisa. Iya. Berarti fungsi masker itu untuk mencegah penularan ke orang lain dan diri kita sendiri ya. Benar, iya. Baik, dokter. Kita lanjut ke fakta atau mitos yang berikutnya. Saat demam kita akan menggigil terkena angin. Bagaimana dokter tentang tanggapan ini? Itu mitos sih. Sebenarnya mau kita kena angin, mau kita nggak kena angin, namanya juga demam. Kita pasti akan ada waktunya menggigil gitu. Jadi menggigil ini kan orang-orang biasanya berpikir, oh ini karena kedinginan. Ya sebenarnya ada benernya juga. Cuma menggigil itu sebenarnya suatu mekanisme untuk kita nurunin suhu tubuh sebenarnya. Jadi tadi yang kayak saya bilang, salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk bikin suhu turun itu bikin dia keringetan. Jadi mungkin dari tubuh itu ngasih sinyal untuk kita menggigil, kan bergerak banget tuh. Jadi biar energi panasnya itu keluar semua. Atau mungkin ada bonusnya nih, kalau keringetan lumayan airnya bisa buat nyerap panas kayak gitu. Jadi sebenarnya mau dia kena angin, mau dia nggak kena angin, mau dia nggak kedinginan, itu orang demam itu pasti kalau udah demamnya tinggi ya, dia pasti menggigil gitu. Cuma namanya orang menggigil tuh pasti kedinginan dong. Makanya orang-orang beranggapan oh ini kena angin ini makanya dia menggigil. Apalagi di Indonesia ada penyakit masuk angin dong. Ya, dikira udah flu habis itu masuk angin lagi gitu kan, panik orang-orang gitu. Ya sebenarnya bukan karena angin,
tapi jangan kena angin juga gitu. Jadi udah menggigil, bukannya begitu tahu bukan gara-gara angin malah dikenain angin, itu jangan juga ya. Kalau mau di rumah pakai AC, sesuaikan suhunya juga. Jangan terlalu dingin, jangan terlalu, ya namanya juga AC pasti dingin sih, jangan terlalu dingin, itu sih. Baik dokter. Jadi sebenarnya untuk penyakit masuk angin ini sebenarnya ada nggak sih dok untuk diagnosisnya sendiri? Sebenarnya kayak nggak ada sih. Ya. Selama ini kalau kita lihat di data rekam medis pasien ya, nggak pernah saya nulis masuk angin gitu, nggak pernah. Paling demam, sakit perut, paling gejala-gejalanya aja. Mungkin gejala-gejala yang mirip seperti flu ya, mungkin di betul, iya. Baik dokter, kita lanjut ke mitos atau fakta yang berikutnya. Saat sakit dianjurkan makan atau minuman hangat. Bagaimana tanggapannya dokter? Ini saya bilang fakta aja deh. Ayo guys, minum air hangat gitu. Sebenarnya bukan, maksudnya ini sebenarnya sangat abu-abu ya. Jadi balik lagi kalau sakit itu sebenarnya nggak ada pantangannya. Cuma tergantung kenyamanan orang-orang. Jadi kok dan logikanya juga misalnya kita lagi demam nih, lagi panas-panasnya gitu. Masa langsung diguyur air es gitu sih. Pasti dia emang nggak akan membuat tambah sakit sih sebenarnya. Cuma pasti ada rasa nggak nyaman gitu di perut, ada rasa nggak nyaman di leher, makanya orang-orang beranggapan oh ya nanti kok minum air es tambah sakit, tambah batuk kayak gitu. Jadi balik lagi kalau saya yang sakit nih dan kebetulan saya juga dokternya nih, pasti saya minumnya air hangat biar lebih enak aja, rasanya lebih lega gitu pasti, ya nggak sih? Mungkin karena ada perubahan suhu yang signifikan ya dok ya, mungkin tidak. Iya bener, gitu ya. Bayangin lagi panas-panas, terus dikasih air gitu, jadi air dingin ya. gitu, yang pasti nggak enak dong. Baik dokter, kita lanjut ke mitos atau fakta yang berikutnya. Jadi hujan itu membuat kita demam. Bagaimana dokter tentang tanggapannya? Silakan dokter. Kalau ini udah pasti mitos ya. Sebenarnya nggak cuma sebenarnya bukan hujan membuat kita demam. Kita balik lagi ke penjelasan tadi di awal, demam itu mekanisme pertahanan tubuh pertama kalau kita kena infeksi. Jadi bakterinya masuk, virusnya masuk, tentara-tentara kecil imun tubuh itu ngelawannya itu dengan naikin suhu tubuh berupa demam ini. Nah, kalau misalnya dibilang hujan bikin demam, ya sebenarnya hujan tuh menyebabkan banyak hal sih. Bikin bersin iya, bikin demam iya, bikin korengan iya, ya kan? Tapi bukan berarti demam itu langsung disebabkan oleh hujan. Misalnya kayak kita keluar-keluar, jangan lagi hujan nanti demam. Kalau kayak gitu nggak ada yang berangkat kerja dong dok. Semuanya hujan takut demam gitu kan. Iya, jadi ya hujan tuh mungkin membuat kita rentan sakit yang bikin kita demam, tapi dia bukan penyebab langsung yang bikin demam. Kayak itu sih. Baik dokter. Kemudian ada mitos dan fakta lagi nih dok, korengan itu disebabkan karena mandi hujan. Ini semuanya aja disebabkan oleh hujan ya? Iya. Iya, lama-lama nih hujan nih semua disalahin. Jadi kalau korengan itu sendiri, mitos atau fakta ya? Sebenarnya fakta sih, tapi ya korengan sendiri itu nggak cuma disebabkan oleh hujan. Sama kayak demam tadi, kalau kita telusurin itu penyebab langsungnya bukan hujan. Tapi ya bisa menyebabkan gitu kalau kita sambung-sambungin. Jadi kalau misalnya korengan itu kan biasanya di kaki, di tangan ya, daerah yang emang kebuka gitu. Biasanya kan kalau kita pakai baju paling segini atau segini, telapak tangan tuh pasti nggak kena. Kadang pakai rok juga segini, kaki juga pasti nggak kena kan. Dan kebanyakan yang korengan tuh pasti anak-anak yang suka main hujan-hujanan. Makanya orang tua pada bilang jangan kena hujan nanti korengan gitu. Padahal sebenarnya korengan itu disebabkan oleh lingkungan yang tidak higienis. Jadi namanya juga air hujan ya, air hujan. Terus air hujan itu kan mekanismenya dia dari air di permukaan yang menguap. Kita nih nggak cuma air bersih loh yang ada di dunia ini. Pasti ada air yang kayak di air sungai, air banjir. Terus habis itu air got itu kan dari hasil buang sampah ya. Hasil buang sampah, kadang kalau di sini itu sungainya dipakai buat mandiin hewan juga. Yang hewan aja kita nggak tahu kapan dia pipis, kapan dia BAB kayak gitu kan, bisa sembarangan aja. Nah, itu tuh akhirnya dibawa ke air hujan atau mungkin anak-anak suka mandi di sungai gitu. Terus daerah yang terekspos, yang nggak kena baju, yang tidak terlindungi baju itu pasti korengan. Jangankan yang tidak terlindungi baju, yang terlindungi bajunya bisa korengan karena dia lembab, dan lembab itu emang tempat paling nyaman nomor 1 bakteri untuk singgah. Makanya bisa korengan. Kalau dibilang hujan menyebabkan korengan, sebenarnya
ya salah enggak, bener juga enggak gitu. Karena hujan kan juga air kotor kan, kuman air kotor gitu kena. Nah, tapi yang menyebabkan si korengan itu sendiri itu ya bakteri yang tumbuh. Ada kok orang-orang yang hujan-hujanan gitu, tapi nggak tumbuh korengan. Itu mungkin sebelumnya dia pakai sunblock gitu atau apa skincare-nya dia sendiri yang dia punya. Makanya kalau mungkin teman-teman mau keluar-keluar, mau naik motor di hujan-hujan kayak gini, itu sebaiknya sarung tangannya dipakai, full gear lah. Mau bajunya sebagus apapun tetap pakai jaket, tetap pakai sarung tangan, yang kayak gitu sih. Oke, baik dokter. Karena diskusi ini memang sangat menarik, kita jeda sejenak dulu, kita commercial break. Tetap bersama kami di Sehat Bugar. Terima kasih telah kembali bersama kami di acara Sehat Bugar. Dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Baik Ibu Dokter, tiba di penghujung acara. Mungkin ada tips-tips yang bisa dokter berikan setelah kita diskusi yang sangat panjang ya dokter ya. Mungkin ada tips-tips dari dokter untuk mencegah penyakit yang ada di musim tertentu ini dokter. Oke, kita tipsnya gimana ya? Banyak banget loh tipsnya ini. Dijalanin nggak ya? Gitu. Kita coba kilas balik ya, kayak yang kita bahas itu tentang penyakit di musim pancaroba ya. Jadi kalau di musim pancaroba sendiri itu kalau dari saya tipsnya kita bahas satu-satu ya dari per segmen aja ya. Jadi kita kan tadi ada bahas tentang musim pancaroba. Mungkin kalau dari saya nih, kalau misalnya emang nggak perlu banget untuk keluar rumah, kayak untuk jalan-jalan itu lebih baik jangan dulu. Karena kan hujan, kita nggak tahu juga gimana orang-orang yang akan kita temui nanti di luar kerja, di luar kewajiban apapun itu. Terus tadi penyakit-penyakitnya juga udah dibahas kan, udah ada influenza, udah ada demam berdarah, sampai sebonus-bonusnya sampai ada korengan juga, ada masuk angin. Nah, sebenarnya keempat penyakit itu sama sih. Ujung-ujungnya kita balik lagi ke peningkatan daya tahan imun. Jadi jangan lupa teman-teman di rumah buat makan makanan yang bergizi, jangan makan ngasal, jangan kayak makan, aku udah makan loh, makan apa, seblak gitu. Kayak kita tuh harus makan yang ada gizinya, nasi putih, roti, telur, daging-dagingan. Ingat dagingnya juga harus dimasak dengan matang ya, karena itu juga bisa tumbuh bakteri loh sebenarnya daging yang nggak matang itu. Terus jangan lupa susu, jus juga boleh, tapi gulanya jangan terlalu banyak. Itu sih makan, jangan lupa minimal 3 kali sehari. Kalau emang diet, ya jangan sampai nggak makan sama sekali. Tetap makan makanan yang bergizi. Terus mungkin spesialnya untuk anak-anak ya, karena anak-anak kan imun tubuhnya masih agak kurang, bisa kita tambahin multivitamin. Orang dewasa juga sebenarnya masih bergantung pada vitamin sih, saya aja minum setiap hari di musim-musim kayak gini. Apalagi anak-anak pasti perlu banget, dan sekarang itu udah banyak banget multivitamin yang bentuknya kayak permen-permen. Itu anak-anak tuh pasti suka, pasti bisa lah makan kayak gitu. Terus kalau emang keluar-keluar mungkin bajunya jangan terlalu terbuka, karena kan namanya juga hujan ya, kita nggak tahu air hujan itu bersih atau enggak atau gimana, takutnya nanti malah tumbuh bakteri gitu di sini ya. Jadi sebenarnya intinya itu lebih ke pencegahan sih, kan saya memberi tips untuk mencegah daripada kena penyakitnya dulu gitu aja sih. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul, soalnya mengobatin itu mahal. Iya. Mending kita makan enak dibanding kita ke dokter. Iya. Baik dokter, karena udah di penghujung acara, mungkin ada kesimpulan dari dokter tentang diskusi kita hari ini? Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya gimana kalau kita review penyakit-penyakitnya tadi? Kesimpulannya tadi kan udah dibahas tuh dari awal, apa itu sehat. Ingat sehat tuh 3 ya, fisik, mental, sosial. Jangan cuma badan-badan aja, kita juga harus gimana sih kita berfungsi sebagai manusia, pada umumnya bisa kerja, bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, bisa berpikir kayak gitu, itu juga termasuk sehat. Terus kalau penyakit-penyakit yang di badan nih, di pancaroba, kalau di pancaroba sekarang itu penyakitnya yang top 3 nih, top 3 banget, itu ada flu, sama infeksi saluran pernafasan, sama DB. Sama ada tambahan di sini mungkin buat anak-anak itu bisa korengan. Dan pencegahan tadi udah kita bahas panjang lebar banget sampai tadi dijelasin lagi.
Terus habis penyakitnya kita tadi bahas pengobatannya juga untuk DB influenza sendiri. Tetap sih pencegahan sama penyembuhan juga sama-sama tetap kita encourage untuk makan. Sisanya serahkan kepada dokternya dan berdoa, jangan lupa. Itu sih, dan sebenarnya nggak bahaya-bahaya banget penyakit-penyakit tersebut kalau kita ngerti cara nangannya yang tepat seperti apa. Dan habis itu kita sempat bahas mitos fakta ya, yang sepertinya setelah dokter jelaskan semua penyakit itu sepertinya masyarakat pikir gara-gara hujan semua nih. Padahal sebenarnya enggak. Cuma hujan itu mungkin faktor pendukungnya lah buat bikin penyakit itu tambah cepet gitu, mulai masuk dalam tubuh kita. Oh ya, lagi satu tipsnya tadi ketinggalan, jangan lupa pakai masker, jangan mentang-mentang udah nggak COVID nih yuk kita pamer kecantikan gitu. Padahal sebenarnya di saat-saat seperti ini nih kita butuh banget yang namanya masker untuk biar nggak nularin penyakit sendiri ke orang lain, atau biar nggak ketularan juga. Karena kasihan nanti kalau kita pulang bawa pulang penyakit juga, kasihan orang rumah kan. Nah, terus habis itu mungkin lebih ke penekanan di makanan sih, karena saya tahu mau diomong berkali-kali pun orang-orang pasti lebih milih untuk jajan yang beneran, jajan yang wih di pinggir-pinggir jalan tuh ada jajan apa. Itu boleh sih sebenarnya untuk cemilan, bukannya nggak boleh sama sekali, cuma tetap makanan pokok kita kan dari nasi, dari protein, daging-dagingan, buah-buahan, kayak gitu sih. Oh iya, baik dokter. Baik dokter, terima kasih atas sharing ilmu yang sangat bermanfaat ini ya. Terima kasih juga penonton yang telah menyaksikan acara ini sampai akhir. Saya Dr. Agustino pamit undur diri. Salam sehat bugar, salam sehat. Dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya.